Shalom, selamat pagi Amang Inang. Semoga kita di dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan kita senantiasa memiliki kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4, demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara-saudari, duka cita adalah suatu kepedihan karena kehilangan yang menggoncangkan jiwa. Penyebab utamanya adalah kehilangan apa yang kita miliki dan tidak terpenuhinya keinginan kita. Contohnya adalah kematian seseorang yang kita kasihi, sakit menahun yang tak kunjung sembuh, kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam ujian, bisnis hancur, bahkan kematian binatang pun terkadang juga bisa mendatangkan duka cita yang sangat mendalam dalam hidup kita. Apakah pengertian yang demikian itu pula yang dimaksud Tuhan Yesus dalam sabdanya, yakni yang berkata berbahagialah orang yang berduka cita? Jika benar, mengapa orang yang berduka cita justru disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudari, bagian yang kita baca ini merupakan sabda bahagia kedua dari 8 seri kata berbahagialah. Kata berduka cita dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah pentountes, yang artinya orang-orang yang sedang berduka dan bersedih hati secara mendalam. Ada nuansa berkabung dan nyeri batin yang sangat besar di dalamnya karena ketidakberdayaan menghadapi keadaan yang terjadi, seperti perlakuan tidak adil dan ketidakbenaran. Jadi duka cita di sini bukan hanya membuat orang-orang menangis, tetapi juga membuat orang-orang sudah tidak mampu lagi menangis, kehabisan kata-kata untuk meratap. Itulah duka cita yang sering dialami oleh orang tua yang kehilangan anak kesayangannya. Itulah duka cita Yesus ketika mendengar Lazarus sahabatnya telah meninggal dunia. Itu jugalah duka cita Maria melihat anak sulungnya disalib dan mengalami kesulitan karena kesakitan yang luar biasa, tanpa ia bisa berbuat sesuatu. Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan hidup yang mengakibatkan seseorang hancur dan remuk hatinya. Duka cita yang mengakibatkan seseorang merasa tidak lagi memiliki daya sama sekali untuk dapat mengubah apa yang dihadapinya. Ada 3 hal terkait berduka cita secara rohani, yakni saat manusia menyadari akan segala dosanya. Yang kedua, saat kita berduka atas sikap sesama manusia yang tidak melakukan kehendak Allah, dalam arti sikap yang melawan Allah. Dan yang terakhir yaitu berduka karena melihat masih banyak orang yang belum mengenal Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, duka cita yang ada dalam teks kita ini adalah rasa duka cita yang bukan berasal dari dunia ini datangnya. Namun saat seseorang melihat bahwa dirinya sendiri di dalam terang firman Tuhan, serta menyadari bahwa dirinya telah jatuh di dalam dosa dan jauh dari hubungannya dengan Allah, sehingga dengan cucuran air mata ia akan mengakui dosanya dan memohon belas kasihan daripadanya. Duka cita itu membuat hatinya hancur karena dosa-dosa yang telah dia perbuat, sehingga dengan sungguh-sungguh dia bertobat. Orang yang dengan hancur hati bertobat akan bersungguh-sungguh mengakui dosa dan dengan rendah hati menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Maka selanjutnya ia akan bersedia untuk terus-menerus dipimpin dan dihibur oleh Roh Kudus untuk menanggalkan dosa dan mau untuk memperbaharui segala sikap dan perbuatannya di hadapan Allah. Orang yang berduka karena mengakui akan kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Allah sajalah, maka dia akan memperoleh penghiburan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita tetap senantiasa untuk bersimpuh di hadapan Allah, berduka karena dengan menyadari akan segala dosa-dosa, akan segala
perbuatan-perbuatan yang tak berkenan di hadapan Allah. Dengan sembah sujud di hadapan Tuhan, kita mau untuk senantiasa terbuka secara jujur di hadapan Allah. Dengan duka cita yang demikian, maka kita akan senantiasa beroleh penghiburan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Biarlah dengan duka cita yang kami alami pada saat ini boleh membawa pembaharuan yang sejati di dalam hidup kami, agar kami tetap senantiasa dihiburkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga untuk segala aktivitas kami, kiranya Engkau yang campur tangan Tuhan. Jauhkan kami dari segala godaan iblis yang mencobai kami untuk masuk ke dalam perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang memberikan pengertian dan hikmat kepada kami untuk melakukan segala apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dan memelihara hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.